Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, sang penguasa alam raya, yang tak mengantuk, yang tak tidur dan tak mati, yang menjadikan terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang, yang tak nampak di dunia, yang akan menampakkan dirinya di akhirat. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari beliau kita belajar bahwa mimpi yang besar dimulai dari hal-hal yang kecil. Semoga kita termasuk orang-orang yang gigih dalam mencapai apa yang kita inginkan. Semoga kita termasuk golongan yang pantang menyerah sesulit apapun, sekecil apapun peluang yang kita miliki. Selalu senantiasa bersandar pada Allah, layaknya Nabi memohon pertolongan. Kepada Bapak dosen pengempuh mata kuliah akhlak Ustaz Fahrudin Masyur SEI, MEI yang saya hormati dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah sebagai moderator yang akan bertugas membimbing jalannya presentasi. Dan adapun teman kelompok saya yaitu Siti Hanimah, Nila Aziza, Caca Aulia, dan Ilham Fauzan Yusuf. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Akhlak. Adapun beberapa rangkaian pada presentasi kali ini yaitu sesi pembukaan, sesi penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Langsung saja kita masuk ke sesi pertama, dan untuk Saudari Nila Aziza saya persilahkan untuk membacakan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul lima kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa saddaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Itulah pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibawakan oleh Saudari Nila Aziza dan sekaligus sebagai pembuka presentasi pada kali ini. Selanjutnya untuk sesi kedua, sesi penyampaian materi. Kepada teman-teman kelompok saya persilahkan untuk menyampaikan materinya masing-masing. Nama Nila Aziza, semester 1 kelas A. Bagian A, pengertian akhlak. Menurut bahasa, perkataan akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu akhlak, mengandung arti budi pekerti, tingkah laku, perangkat, dan tabiat. Sedangkan menurut istilah, akhlak adalah suatu sifat yang melekat dalam jiwa dan menjadi kepribadian. Dari situlah memunculkan perilaku yang spontan, mudah, tanpa memerlukan pertimbangan. Ada beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan pengertian akhlak sebagai berikut. Pertama, menurut Ibnu Mazkawi, akhlak merupakan keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran dan perencanaan. Yang kedua, menurut Rosiha Anwar, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong manusia untuk berbuat tanpa melakukan pertimbangan dan pilihan terlebih dahulu. Bagian B, sumber-sumber ajaran akhlak. Yang dimaksud dengan sumber ajaran akhlak adalah yang menjadi ukuran baik dan buruk atau mulia dan tercela. Sebagaimana keseluruhan ajaran Islam, dasar sumber akhlak adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tingkah laku Nabi Muhammad SAW merupakan contoh suri teladan bagi umat manusia semua.
Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Qalam yang artinya, dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Perkenalkan, nama saya Siti Hanimah. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai ruang lingkup akhlak. Di dalam ruang lingkup akhlak ini terdapat 3 pokok pembahasan. Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah sebagai penciptanya. Bersyukur kepada Allah adalah titik tolak akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan selain Allah. Akhlak terhadap Allah yaitu menjaga tubuh dan pikiran dalam keadaan suci maupun bersih, menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar, dan menyadari bahwa semua manusia sederajat. Yang kedua, akhlak terhadap sesama manusia. Akhlak terhadap sesama manusia adalah suatu sikap antara manusia dengan orang lain. Dalam akhlak terhadap sesama manusia ini meliputi menjaga kehormatannya, saling tolong-menolong, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu akhlak terhadap lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan yaitu suatu perilaku ataupun perbuatan kita terhadap lingkungan itu sendiri dengan cara merawat dan melestarikannya. Akhlak terhadap lingkungan yaitu manusia tidak boleh memanfaatkan sumber daya alam dengan jalan mengeksploitasi secara berlebihan, karena hal ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan dan juga kerusakan bumi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 205 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Sedangkan Allah tidak menyukai kerusakan. Perkenalkan, nama saya Ilham Fauzan Yusuf. Saya akan membacakan materi mengenai tentang kedudukan dan keistimewaan akhlak dalam Islam. 1. Keistimewaan akhlak dalam Islam. A. Rasulullah SAW menempatkan penyempurnaan akhlak yang mulia sebagai misi pokok pusala Islam. B. Akhlak merupakan salah satu ajaran pokok agama Islam, sehingga Rasulullah SAW pernah mendefinisikan agama Islam itu ialah dengan akhlak yang baik. C. Akhlak yang baik akan memberatkan timbangan kebaikan seseorang nanti pada hari kiamat. 2. Kedudukan akhlak dalam Islam. A. Akhlak dalam Islam menempati posisi utama dalam ajaran Islam setelah keimanan dan ibadah Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia." B. Akhlak sebagai barometer bagi keimanan seseorang Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Sempurnaan iman itu baiknya akhlak seseorang." C. Semua ibadah dalam Islam selain sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala yang bertujuan untuk kesempurnaan budi pekerti akhlak. Perkenalkan, nama saya Caca Aulia. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan kelanjutan materi dengan judul Ciri-ciri akhlak dalam Islam. Ciri-ciri akhlak dalam Islam ada 5, yaitu yang pertama, akhlak itu bersifat rabbani. Al-akhlak al-rabbaniyah. Ajaran dalam Islam bersumber dari wahyu Allah yang termaksud dalam Al-Quran dan Sunnah. Sifat rabbani dari akhlak juga menyangkut tujuannya, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Ciri rabbani juga menegaskan bahwa akhlak dalam Islam bukanlah moral yang kondisional dan situasional, tetapi akhlak yang benar yang memiliki nilai mutlak. Akhlak rabbanilah yang mampu menghindari kekacauan nilai moralitas dalam hidup manusia. Yang kedua, akhlak bersifat manusiawi. Al-akhlak al-insaniyah.
Ajaran akhlak dalam Islam sejalan dan memenuhi tuntutan fitrah manusia. Kerinduan jiwa manusia akan kebaikan akan terpenuhi dengan mengikuti ajaran akhlak dalam Islam. Ajaran akhlak dalam Islam diperuntukkan bagi manusia yang merindukan kebahagiaan hakiki, bukan kebahagiaan semu. Akhlak Islam adalah akhlak yang benar-benar memelihara eksistensi manusia sebagai makhluk terhormat sesuai dengan fitrahnya. Yang kedua, sifat universal, al-akhlak al-syamilah. Ajaran akhlak dalam Islam sesuai dengan kemanusiaan yang bersifat universal dan mencakup segala aspek hidup manusia, baik yang dimensinya vertikal maupun horizontal. Sebagaimana contoh dalam Quran surah Al-An'am ayat 151 sampai dengan 152. Yang keempat, akhlak keseimbangan, al-akhlak al-tawazun. Ajaran akhlak dalam Islam berada di tengah antara yang menghayalkan manusia sebagai malaikat, yang menitik beratkan pada segi kebaikannya, dan begitu pun sebaliknya, yaitu sisi keburukannya yang diumpamakan sebagai binatang. Yang kelima, akhlak bersifat realistis, al-akhlak al-waqi'iyah. Akhlak realistis yaitu akhlak Islam yang memperhatikan kenyataan realitas hidup manusia. Manusia memang makhluk yang sempurna, memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lain, tetapi manusia juga memiliki kelemahan. Oleh karena itu, Islam memberikan kesempatan pada manusia yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki diri dengan bertaubat. Bahkan dalam keadaan terpaksa, Islam membolehkan manusia melakukan sesuatu yang dalam keadaan biasa tidak dibenarkan, sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Itulah penyampaian materi dari kelompok saya, dan selanjutnya sesi tanya jawab. Sebelumnya sudah ada 3 pertanyaan dari 3 kelompok. Kelompok 2 oleh Fitmatul Ummi, kelompok 3 oleh Ayu Febriana, kelompok 1 oleh Muhammad Suhud Rizki. Dan untuk pertanyaan dari kelompok 2, saya persilahkan untuk saudari Siti Hanima untuk menjawabnya. Perkenalkan, nama saya Siti Hanima. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu dari saudari Fitmatul Ummi. Pertanyaannya yaitu, mengapa kedudukan akhlak diletakkan dalam Islam sebagai misi yang sangat penting? Jawabannya, karena di dalam ruang lingkup Islam ini pun tidak bisa lepas dari 3 komponen, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Akhlak kan merupakan hal yang amat sangat fundamental dalam Islam. Penerapan akhlak yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari yang mengingat kemuliaan orang, itu pun ditentukan oleh kemuliaan akhlaknya. Begitupun dengan sebuah sistem akan berjalan dengan baik apabila diisi dengan orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Oleh karena itu, akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam Islam, sehingga setiap aspek dari ajaran agama Islam selalu berorientasi pada pembentukan dan pembinaan akhlak yang mulia, yang disebut juga dengan akhlakul karimah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, qala Abu Tiyah an Anasin radhiyallahu anhu, kana Rasulullah SAW min ahsanin nasi khulqan. Yang artinya, Abu Tayyah telah meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Adapun hadis Nabi yang lain, Rasulullah SAW bersabda, wa an Atha'i ani bani Umar qila ya Rasulullah ayyul mu'minina afdalu qala ahsanuhum khuluqan. Yang artinya, diriwayatkan pula dari Atta dari Ibnu Umar, ia berkata, wahai Rasulullah, manakah orang mukmin yang paling utama? Rasulullah SAW menjawab, orang yang paling baik akhlaknya dari mereka. Sekian dari saya. Itulah jawaban dari pertanyaan kelompok 2. Selanjutnya untuk pertanyaan dari kelompok 3, saya persilahkan kepada saudari Caca Aulia untuk menjawabnya. Perkenalkan, nama saya Caca Aulia. Baiklah, langsung saja saya akan menjawab
pertanyaan dari saudari Ayu Febriana, perwakilan dari kelompok 3. Adapun pertanyaannya yaitu bagaimana tuntunan agama dalam mengaktualisasikan akhlak dalam kehidupan bermasyarakat. Jawabannya yakni aktualisasi akhlak adalah bagaimana seseorang dapat mengimplementasikan iman yang dimilikinya dengan mengaplikasikan seluruh ajaran Islam dalam setiap tingkah laku sehari-hari. Dan akhlak yang seharusnya diaktualisasikan dalam kehidupan seorang muslim adalah yang pertama, akhlak kepada Allah, yang kedua, akhlak terhadap Rasulullah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu akhlak terhadap diri sendiri. Adapun akhlak kepada Allah ada dua. Yang pertama, mentauhidkan Allah dan tidak syirik kepada Allah, beriman kepada Allah dan hanya menyembah Allah, tidak menduakan Allah. Contohnya menyembah pohon atau menyembah berhala. Yang kedua, berzikir kepada Allah, memohon ampunannya, karena kita manusia pasti melakukan kesalahan. Contohnya kita merasa paling benar dibandingkan orang lain. Yang kedua, akhlak kedua yaitu akhlak terhadap Rasulullah. Ada dua. Yang pertama, mengikuti dan menjalankan sunnah Rasul, contohnya mengaji, datang ke pengajian. Kemudian bersolawat kepada Rasul, karena memang sudah kewajiban yang diberikan Allah kepada umatnya untuk senantiasa bersolawat kepada Rasul, agar kita bisa mendapatkan syafaatnya kelak baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, akhlak terhadap diri sendiri, yakni sikap sabar dan syukur. Sikap sabar, kita harus selalu sabar dalam keadaan apapun, dan bersikap sabar dapat menaikkan derajat manusia. Sikap syukur yaitu kita harus selalu bersyukur atas segala hal yang telah Allah berikan kepada kita. Itulah jawaban dari pertanyaan kelompok 3. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Saya persilahkan kepada saudari Nila Azizah untuk menjawabnya. Nama Nila Azizah, semester 1 kelas A. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7 yang bernama Muhammad Zuhud Rizki. Pertanyaannya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi akhlak seseorang, baik akhlak terpuji maupun tercela? Jawabannya yaitu ada dua faktor yang dapat mempengaruhi akhlak terpuji seseorang, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang datang dari diri sendiri, yaitu fitrah yang suci, yang merupakan bakat bawaan sejak manusia dilahirkan dan mengandung. Pengertian tentang kesucian anak yang lahir dari pengaruh-pengaruh luarnya. Unsur-unsur yang ada dalam diri yang dapat membentuk akhlak atau moral diantaranya. Yang pertama, naluri, kesanggupan melakukan hal-hal yang kompleks tanpa latihan sebelumnya, terarah pada tujuan yang berarti bagi subjek, tidak disadari dan langsung secara mekanis. Kedua, kebiasaan, perbuatan yang langsung diulang-ulang sehingga menjadi mudah dikerjakan. Yang ketiga, keturunan, warisan sifat orang tua terhadap keturunannya, ada yang sifat langsung dan tidak langsung. Keempat, keinginan atau kemauan keras. Dan kelima, hati nurani. Adapun faktor ekstern, faktor yang diambil dari luar, yang mempengaruhi kelakuan atau perbuatan manusia seperti lingkungan, pengaruh keluarga, pengaruh sekolah, pendidikan, dan masyarakat. Adapun faktor yang mempengaruhi akhlak tercela seseorang, yang pertama, memperoleh kekuasaan. Dengan kekuasaan, akhlak seseorang dapat berubah. Kedua, kehilangan kekuasaan. Hal ini dapat merusak kualitas akhlak mulia dan mempersempit hati lapang. Yang ketiga, pergaulan yang salah seperti salah memilih teman, yang mana teman yang baik dan teman yang tidak baik. Keempat, pemahaman terhadap akidah dan akhlak dalam Islam yang kurang. Dan terakhir, pendirian seseorang yang tidak baik membuat dia memilih akhlak yang tercela. Itulah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, dan dengan terjawabnya semua pertanyaan, maka kita sudah berada di akhir presentasi. Terima kasih atas kerjasamanya dan terima kasih untuk teman-teman kelompok saya sehingga presentasi bisa berjalan sebagaimana mestinya. Adapun
Kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu, akhlak adalah suatu perbuatan yang dapat dinilai baik atau buruk. Banyak perbuatan yang tidak bisa disebut sebagai akhlak dan tidak dapat dikatakan baik atau buruk. Manusia hanya bisa menilai, tetapi Allah yang menentukan. Semoga ada hikmah yang dapat diambil sebagai pelajaran, dan kata terakhir dari saya, sebuah harapan akan menguatkanmu untuk terus bermimpi, maka teruslah berharap untuk sesuatu yang baik. Itulah presentasi dari kelompok 1, dan saya akhiri dengan ucapan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.